Ini hanya sebagai gambaran belaka bahwa ini membuktikan bahwa cara untuk mengetahui pasangan berselingkuh memang memiliki ragam dan cara yang berbeda tergantung daripada kehidupan dan karakter seseorang. Jadi ciri istri selingkuh itu nggak ada habisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua. Tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah sahabat, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 7 ciri istri memiliki pria idaman lain, atau katakanlah seorang wanita yang punya pria idaman lain. Nah ini di sini ada 7 tanda yang orang menganggap bahwa itu adalah bagian dari tanda-tanda ketika seseorang memiliki pria idaman di luar sana selain suaminya maksudnya. Nah, namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan ada subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Nah sahabat, kira-kira apa saja tandanya? Tanda yang pertama adalah di sini tentunya terjadi awalnya ini secara perlahan pasangan atau istri ini mengurangi adanya keintiman. Mengurangi keintiman secara perlahan namun pasti. Artinya setiap Anda menginginkan, ya ini selalu ada alasan. Yang gak enak badan lah, yang inilah. Ya, padahal kita tahu ya bahwa ketika dengan alasan gak enak badan, dan tentunya gak setiap hari. Nah, namun ketika ini terjadi secara terus-menerus dan alasannya makin tidak jelas, sebaiknya Anda cari tahu. Apakah coba Anda tanyakan secara langsung ataukah melalui jalur lain ya. Artinya di sini Anda harus lebih selektif. Artinya mungkin kita bisa memberikan nasihat secara perlahan terhadap pasangan kita ya. Kemudian yang kedua, suka berlaku berlebihan. Berlebihan di sini adalah misalnya menganggap bahwa hal-hal yang memang seharusnya tidak dipermasalahkan, ini pada akhirnya akan dipermasalahkan. Jadi permasalahan ini sebetulnya ia ciptakan, ini adalah untuk menjauhkan simpati Anda terhadap pasangan. Ya, karena ketika dia merasa pasangannya sudah tidak lagi simpati, ini akan dijadikan satu alasan bahwa suami saya begini. Ya. Karena biasanya ketika orang sudah memiliki pria lain di luar sana, ini suka mengadu tentang kehidupan pribadinya, bahkan tentang perilaku tentang suaminya kepadanya, padahal itu belum tentu benar, ya. Makanya di sini kehati-hatian, ya. Intinya terus berusaha memberikan nasihat dan hal-hal terbaik untuk pasangan ini adalah hal yang pertama harus selalu Anda lakukan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah banyak hal-hal yang sebelumnya sering dilakukan, ya. Sebuah aktivitas yang sering dilakukan yaitu melibatkan suami, misalnya dia mulai menarik diri atau mulai tidak lagi melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan berdua. Ini tidak lagi memerlukan pasangan atau tidak lagi mengajak Anda. Misalnya acara kondangan misalnya, dia sudah mulai enggan membawa Anda. Nah, padahal ini adalah momen-momen penting yang harus kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita sudah mampu atau sedang berusaha semaksimal mungkin untuk membangun bagaimana kita dapat menciptakan keluarga yang harmonis, tentunya di halayak umum ya. Nah, namun hal ini pun tentunya harus diimbangi. Jadi ketika kita mencintai suaminya, seorang suami mencintai istrinya, ini jangan ada dusta di antara kita. Jadi itulah yang real terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, karena keluarga harmonis itu tidak dibangun dengan semudah mengucapkan simsalabim, tapi ada perubahan-perubahan yang harus dilakukan ketika kita melakukan diskusi dengan pasangan kita. Tentunya kita akan mengutarakan ya apa sih yang menjadi ganjalan isi hati kita. Ini kita selesaikan sama-sama dan ketika harus merubah keduanya. Ya, jadi seorang suami juga tidak boleh terlalu menuntut harus si istri berubah begini. Begitu pula si istri, tapi di sini berubah sama-sama. Karena tanpa perubahan keharmonisan sulit diciptakan ketika sebelumnya sudah mulai ada gejala-gejala yang kurang baik. Tentunya di sini dibutuhkan perubahan yang selalu sinkron antara suami dan istri. Di sini akan ada titik temu harmonis yang berkepanjangan. Mungkin itulah harapan semua orang ketika sudah masuk ke kehidupan rumah tangga. Lalu yang keempat, hal yang paling aneh. Tapi memang hal aneh tapi
memang kenyataannya ada, yaitu mulai berani melakukan tuduhan terhadap suami. Ketika dia seorang istri, dia akan menuduh suami selingkuh. Begitu pula ya, si suami biasanya suka seperti itu ya. Ya mungkin ketika sudah ada kecurigaan terhadap pasangan, misalnya seorang suami sudah mulai curiga dong sama istri. Ketika ditanya, dia akan menjawab, kamu kali yang selingkuh, saya mau enggak. Nah ini, hal-hal ini kan untuk membuktikan ini semuanya perlu proses ya. Bahwa ketika memang si suami tidak selingkuh, buktikan. Ketika si istri itu hanya betul-betul menuduh dan tidak sedang melakukan perselingkuhan, tentunya si istri juga tidak keberatan ketika dimintai pembuktian. Ini di sini kunci kejujuran penting ya. Lalu kemudian yang kelima, biasanya dia memiliki kebiasaan yang aneh tapi mudah dideteksi ya. Ketika Anda sedang asik berdua, coba Anda geser perlahan dari topik pembicaraan Anda mengarah ke topik perselingkuhan. Apakah dia marah kemudian meninggalkan Anda, atau dia tetap mengimbangi pembicaraan Anda tentang seputar hal tersebut? Biasanya ketika seorang sedang melakukan perselingkuhan itu enggan berbicara tentang itu karena takutnya keceplosan atau terpleset lah ya. Justru dia juga berusaha melindungi apa yang sedang dilakukan serapi mungkin, termasuk menghindari topik perselingkuhan ketika sedang berbicara ya. Lalu yang keenam, biasanya ya wanita yang suka melakukan hal-hal seperti itu sebelumnya memang sudah memiliki jejak perselingkuhan. Nah, ini. Dan ternyata menurut survei ini sangat sedikit sekali ya. Ketika seseorang sudah pernah berselingkuh, ini mudah untuk melakukannya kembali ya, mudah mengulang ya. Jadi memang tidak sedikit juga, ada juga yang bertobat, tapi itu sangat sedikit. Jadi karena kalau menurut penelitian itu 72% pasangan ini pernah mengalami perselingkuhan walaupun hanya sekali seumur hidup. Nah, ini kemarin sudah saya bahas, itu mungkin ketika seseorang sedang menjalani puber kedua dan tidak mampu menahan hal tersebut. Ini bisa saja terjadi, atau seseorang akhirnya tergelincir ke sebuah perselingkuhan. Kemudian suka ada yang ketujuh ya, bisa juga dibuktikan dengan fisik, walaupun ini sulit ya, dan tidak semuanya atau belum tentu itu bisa setiap orang melakukan hal seperti itu, yaitu ketika Anda menemukan alat kontrasepsi yang berbeda dengan ketika mungkin Anda menggunakannya itu dengan jenis yang berbeda. Jadi artinya apa yang Anda temukan itu bukan punya pasangan. Kenapa? Nah, ini juga perlu dipertanyakan, walaupun ini bukti ini sangat-sangat sulit ya untuk didapatkan, karena sesuatu yang disembunyikan pasti rapi dalam penyimpanan ya. Ini hanya sebagai gambaran belaka bahwa ini membuktikan bahwa cara untuk mengetahui pasangan berselingkuh memang memiliki ragam dan cara yang berbeda tergantung daripada kehidupan dan karakter seseorang. Jadi ciri istri selingkuh itu nggak ada habisnya, selalu ada saja tercipta sebuah inovasi tergantung situasinya. Gitu. Karena setiap orang yang mau menjalani perselingkuhan tentu dia belajar dulu tentang situasi pasangannya, kehidupan pasangannya. Ketika kehidupan pasangannya seperti apa, itu tandanya akan berbeda. Akan menggunakan cara-cara yang berbeda, karena dengan cara itulah ia mampu mengelabui apa yang akan atau bahkan sedang dijalankan. Nah sahabat, ini hanya buat gambaran belaka buat sahabat semua. Mudah-mudahan, dan saya selalu berdoa, sahabat semua tidak ada yang mengalami seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat, dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kemis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.